Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya ada laptop servisan. Tipe laptopnya Acer Aspire E1 410 ya. Acer Aspire E1 410. Jadi dia masalahnya saat laptop dihidupkan atau dinyalakan cuman masuk sampai no boot device ya. Jadi setiap dinyalakan laptopnya cuman muncul tulisan no boot device ya untuk di layar. Oke, kita coba dulu ya. Kita lihat yang muncul seperti apa. Oke, jadi yang muncul cuman sampai di sini ya. Oke, bisa kita lihat. Jadi setiap kita nyalakan atau hidupkan laptop, dia hanya muncul sampai di sini yang ada tulisan no bootable device. Oke. Jadi bagaimana untuk mengatasi masalah yang seperti ini? Jadi biasa untuk masalah yang seperti ini penyebabnya itu yang paling sering di baterai BIOS ya yang mati, sehingga dia masalahnya akan seperti ini. Jadi saat dia lowbat sekali atau baterai terlalu habis, dia akan muncul seperti ini ya. Oke. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi dengan masalah yang seperti ini? Cukup kita masuk di BIOS ya. Jadi untuk masalah seperti ini biasa penyebabnya itu yaitu satu tadi ya, yang baterai BIOS yang sudah kalah atau mati. Yang kedua, baterai laptop yang sudah tidak bisa menyimpan ya, atau biasa menyimpan tapi cuman sebentar. Jadi itu yang penyebabnya, sehingga saat laptop dimatikan atau kabel adaptor dicabut atau dilepas, dia akan kembali muncul yang seperti ini ya. Tapi kalau dia baterai masih normal, asalkan tidak terlalu lowbat atau tidak mati sendiri, biasa tidak akan berubah ya seperti ini. Oke, kita coba dulu ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi? Yang pertama kita restart ya. Atau bisa kita hidupkan ulang. Kita bisa tekan tombol ya, tombol lama sampai laptopnya mati. Oke. Jadi saat kita hidupkan laptop, untuk Acer, untuk masuk ke BIOS, ke menu BIOS, itu cukup kita tekan F2 ya. Kebanyakan Acer untuk BIOSnya dia F2. Beda dengan yang XP, Lenovo, biasa tombolnya bukan F2. Oke, caranya itu saat kita menekan ini, kita hidupkan tombol power, kita langsung ke F2 ya. Kita tekan F2 seperti ini. Oke. Jadi dia muncul seperti ini ya. Setelah kita F2, jadi dia nanti muncul yang seperti ini. Oke. Oke, jadi bagaimana caranya untuk mengatasi masalah yang tadi yang muncul no bootable device?
cukup kita geser dengan tanda panah ya, yang di bawah sini. Tanda panahnya kita geser seperti ini. Jadi di sini di boot. Oke, yang tadi dengan menggeser ya, dengan tanda panah yang seperti ini kita geser sampai kita masuk di tulisan ada boot ya. Oke. Jadi di sini di boot. Oke, jadi di sini di boot ya. Di sini ada dua pilihan. Kalau kita enter di sini, ini ada dua pilihan ya di boot sini. Saat kita enter, oke, kita coba enter dulu ya. Oke, jadi yang di atas ada tulisannya UV dan yang di bawah tulisannya Legacy ya. Jadi di sini kita pilih yang di bawah, yang Legacy. Kita geser yang tanda panah ke bawah ya. Oke, setelah kita pilih Legacy, kita enter ya. Oke. Jadi setelah ini di sini kan sudah berganti ya. Untuk jam, tahun sama tanggal bisa kita rubah juga ya. Karena di sini untuk jamnya ini kelihatannya di sini kalau baterai BIOS mati pasti dia akan berubah di sini. Jam, tanggal, bulan sama tahunnya. Jadi di sini bisa kita rubah juga ya. Karena kalau kita tidak merubah untuk jam, tanggal, bulan dan sebagainya, saat kita ingin online atau browsing, dia tidak akan bisa ya kalau tahunnya dia kembali ke 2013 seperti ini. Oke, jadi di sini untuk di sini sebetulnya bisa kita rubah juga untuk di BIOS di Windows ya. Setelah masuk Windows, kita bisa juga merubah yang settingan yang ini. Oke, jadi tidak apa-apa ya, kita ganti saja di sini jamnya. Terus yang di bawah juga tanggal, tahun, bulan 6, tanggal apa ya, 14 2021. Oke, jadi yang paling penting tadi itu di sini ya, yang di bootnya yang UV kita mengganti jadi Legacy ya. Oke, setelah sudah seperti ini, sisa kita tekan F10 ya. Jadi F10 ini fungsinya itu untuk menyimpan ya. F10, saat kita menekan F10, dia ada pilihan yes atau no. Kalau kita pilih no, berarti kita tidak menyimpan untuk settingan BIOS-nya. Tapi saat kita memilih yes, maka settingan BIOS yang sudah kita ganti akan tersimpan ya. Oke, kita coba dulu ya. Kita yes. Jadi sisa kita enter sini, maka printernya akan langsung restart. Oke, kita coba dulu ya untuk enter. Oke. Jadi sini sudah bisa kita lihat ya, setelah kita tadi mengganti sistem bootingnya yang UV ke Legacy, Windows sudah terbuka ya. Sekarang kita buktikan apakah setelah kita matikan dan mencabut adaptornya, apa laptopnya akan kembali seperti itu ya. Oke, jadi adaptor kita cabut dulu dan kita akan colokkan kembali ya. Kita lihat hasilnya, apakah akan muncul kembali untuk boot device-nya. Kalau dia baterai BIOS-nya mati, pasti akan muncul kembali ke boot device. Tapi kalau baterai BIOS masih normal, maka akan masuk ke Windows kembali.
Oke, kita bisa lihat ya. Jadi di sini untuk baterai BIOS-nya dia masih normal ya, masih bisa menyimpan. Bisa kita lihat yang tadi setelah kita mencabut untuk adaptornya, sekalipun baterai langsung habis, kita cabut, laptop mati, berarti baterainya yang kalah ya. Tapi saat kita hidupkan, dia langsung masuk ke Windows ya, tanpa muncul boot device. Berarti untuk baterai BIOS dia masih normal atau masih tidak perlu kita ganti. Oke, cuman biasa pengaruhnya terlalu lowbat ya, atau terlalu lama tidak digunakan laptopnya, sehingga baterai CMOS-nya dia tidak menyimpan. Oke, jadi masalahnya tadi sudah bisa kita lihat ya, sudah bisa kita atasi dengan mengganti yang UP menjadi legacy. Laptopnya sudah bisa masuk ya, masuk di Windows tanpa harus kita install ya, dengan masalah yang seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.